Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma sya'allahu kana ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innallaha khabirun bima ta'malun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum. Tentu kita sangat bergembira dan ekspresinya masih tetap dipertahankan, bahkan harus terus bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, berbagai bentuk muqarabah kepadanya. Harapannya adalah pertama, semoga Allah menerima itu semua. Kemudian yang kedua, selagi ruh masih nempel dengan jasad ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan ini hingga ajal menjelang. Amin. Para hamba Allah, hadani Allah wa iyyakum. Kemenangan kaum muslimin juga ekspresi-ekspresi kegembiraan yang terpancar dalam wajah-wajah mereka pada tanggal 1 Syawal tersebab kembalinya mereka sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan dalam kondisi fitrah, kembali suci dan bersih dari dosa-dosa bagi mereka yang mendapatkannya karena kesungguhan untuk mengisi 3 bulan sebelumnya. Sekali lagi saya ulangi kalimatnya. Kemenangan dan kebahagiaan muslimin di tanggal 1 Syawal tersebab mereka mendapatkan fitrahnya kembali, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahannya, tersebab mereka bersungguh-sungguh dan serius mengisi 3 bulan tarbiyah sebelumnya. Bulan apa saja itu? Ramadan, Sya'ban, Rajab. Karena itu para ulama selalu merangkaikan 3 bulan ini dan mereka menyebutnya dengan bulan tarbiyah. 3 bulan tarbiyah, bukan hanya Ramadan, tapi tidak bisa lepas daripada 2 bulan sebelumnya, yaitu Rajab dan Sya'ban. Di mana hari ini kita berada? Sekarang berada pada hari ke apa perlu saya tunggu sampai duha? Tanggal berapa sekarang? Ya sudah, cari sendiri. Ini masih momen awal pekan ke-2. Nah, bisa diprediksi tanggal berapa. PR supaya nanti buka almanak, diaplikasikan nanti. Ya, dengan saudara inilah tawar. Gimana? Oh, ada 8, ya boleh. Alhamdulillah. Ini pentingnya jam digital begitu ya. Namun memang perlu kita ingat. Mengapa? Karena ini bulan spesial, bulan istimewa. Allah Jalla wa'ala menyebutkannya dalam Al-Quranul Karim, surah ke-9
ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Potongannya saja atau mungkin saya kasih lengkap sedikit. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. 10 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum hatta al-ayat. Allah tabaraka wa taala menciptakan hitungan waktu. Inna iddatash syuhur, bahkan termasuk bulan di antaranya, hitungan bulan itu ada 12 bulan menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Haram di sini maknanya adalah mulia, suci. Sebagaimana halnya satu tempat di muka bumi ini, di sebuah masjid sekaligus juga sebuah kota, itu disebut kota haram dan masjid haram. Tentu mengandung keberkahan, keutamaan dan kesucian di dalamnya, sehingga tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang najis. Siapa maksud najis di sini? Orang kafir. Nah, haram, bulan haram diantaranya adalah bulan Rajab. Menurut Rasulullah SAW dan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Sahihain itu, Rasulullah langsung menjabarkannya. 4 bulan yang dimaksud adalah diantaranya Rajab. Oleh karena itu, penting bagi kita sekalian memahami dan memaknai bulan di mana sekarang kita berada. Maka kita tanyakanlah pada petunjuk syariat, apa keutamaan dan amalan apa yang bisa kita isi di bulan ini. Para Allah hadani Allah yang jika mengutip sebuah riwayat, sebuah kalam atau qaul yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Balakhi, itu kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau, yaitu kitab Lataiful Ma'arif. Ini kitab yang sangat bagus, meskipun madhab beliau adalah madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kitab Lataiful Ma'arif sering dijadikan rujukan muslimin sedunia karena begitu luas pembahasan bagaimana penyucian jiwa terkait dengan persiapan Ramadan ini. Di antaranya ada kalimat dari Abu Bakar Al-Balakhi rahimahullah. Beliau mengatakan Syahrul Rajab adalah Syahrul Lizzar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, menanam. Tentu ini kalimat majaz, hiasan saja, bukan berarti kemudian kita harus pergi ke ladang lalu bercocok tanam, tanam jagung kah, biji-bijian kah, atau ke sawah umpamanya, nanam bibit kayu kah dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Nanti akan kita uraikan. Lalu ada bulan Sya'ban, kata beliau, Syahrul Sya'ban, Syahrul untuk menyirami tanaman, Syaqa lizzar'i, untuk menyirami tanaman. Adapun Ramadan, hasad lizzar'i, memanen tanaman. Itu rangkaiannya. Dan itu para ulama yang mengatakannya, bukan Habib Ismail. Rajab ini apa tadi? Menanam. Ayo kita tanam. Nanam apa itu? Yang namanya ditanam pasti tunas, pasti benih. Lalu benih apa yang harus kita tanam di bulan Rajab? Kebaikan, amal, sahih. Para ulama yang lain mencoba menakwilkan atau mensyarahnya yaitu amal atau kebajikan. Namun apa yang lebih detail dari itu semua? Tentu kita tanyakan pada petunjuk wahyu. Tadi petunjuknya ada di surah At-Taubah ayat 36, kedua ada di surah Al-Baqarah ayat 217. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau di Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitani fihi kabir. Singkatnya, benih kebaikan
atau amal soleh apa yang bisa kita kerjakan di bulan ini? Yaitu menghindarkan diri dengan penuh kesungguhan dan serius dari dosa dan maksiat. Tok. Situ. Fala tadlimu fihi anfusakum. Jadi semangat Rajab adalah semangat menjauhkan diri dari apa? Dosa dan maksiat. Imam Ibnu Abbas didukung juga para sahabat yang lain. Lalu ulama setelah generasi beliau, Qatadah, Jamaah, dan para tabi'in lainnya mengatakan bahwa siapa yang melakukan dosa, man ja'ala dzamban, siapa yang membuat dosa di bulan ini, maka fihinna a'dzam, dosa tersebut akan dilipat gandakan. Apanya? Hukumannya. Begitupun sebaliknya, siapa yang waja'al al-a'mal amal sholih fihinna a'dzam. Begitupun sebaliknya, siapa yang mengerjakan amal soleh di bulan Rajab ini pun akan dilipat gandakan. Karena bulan ini bulan harum, bulan mulia, bulan suci. Karenanya kembali pada petunjuk ulama tadi, semangat Rajab adalah semangat menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Itu yang harus kita tanam di bulan ini. Kalau ingin nanti di tanggal 1 Syawal meraih fitrahnya kembali, bersih dari dosa-dosa. Salah satu tahapannya adalah semangat menghindarkan diri dari dosa dan maksiat di bulan Rajab. Latihan dari sekarang itu. Bahkan para ulama yang lain mengatakan bahwa menghindarkan diri dari satu dosa itu lebih utama daripada bersedekah dengan 1000 dinar. Jadi menghindarkan diri dari dosa maksiat itu lebih utama daripada beramal. Karena memang menjauhkan diri dari maksiat itu lebih berat daripada bisa beramal. Gitu. Karena ya, mari kita syukuri Rajab, usia kita di bulan Rajab ini dengan cara menghindarkan diri dari maksiat dan dosa sekemampuan. Nanti akan terlatih di Ramadan tuh terbiasa terhindar dari maksiat. Coba yang ada hadis yang familiar di Ramadan dibunyikan itu. Man soma, bukan Ramadan imanan ya. Itu mah sudah hafal betul ya. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, ucapan keji, ucapannya mengandung dosa, dan juga perbuatan zur, apa yang akan terjadi? Siapa yang tidak bisa meninggalkan itu, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh fima ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh sama sekali terhadap tindakan kita menghindarkan diri dari makan dan minum. Maksudnya apa? Saum. Allah tidak butuh saum kita. Kalau omongan sama perbuatannya selalu menghadirkan dosa bagi diri maupun orang lain, maka latihannya itu dari sekarang. Inilah yang disebut dengan bulan tarbiyah. Itu yang pertama, amalan yang harus kita kerjakan di bulan Rajab, menghindarkan diri sekuat tenaga dari dosa dan maksiat. Lalu apa yang kedua? Dua saja mungkin ya terkait Rajab ini. Ini ada fatwa dari salah satu ulama yang saya kutipkan. Wal ula fi syahr Rajab an natadzakkar al-ahdath at-tarikhiyah allati waqa'at fihi. Jadi kata beliau, hal-hal mendasar atau yang pertama kali harus kita diperbincangkan di bulan Rajab itu adalah yang berkaitan dengan tarikh-tarikh, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Itu. Jadi baca sirah di bulan Rajab. Setelah tadi insya Allah komitmen nih akan saya tinggalkan dosa-dosa sekecil apapun. Baik dosa yang dilakukan panca indera maupun dosa yang dilakukan batin. Baik dosa yang dilakukan perseorangan maupun dosa yang dilakukan secara jama'i. Gitu. Baik dosa yang besar maupun yang kecil, saya akan berusaha meninggalkannya. La haula wala quwwata illa billah, ya Allah berikan kekuatan, umpamanya begitu. Mohon petunjuknya. Setelah itu baca sirah. Karena ini fatwa ulama. Sirah-sirah yang terjadi di bulan Rajab. Sirah apa saja itu? Yang ulama kutipkan di sini 3. Sudah banyak sekali kalau mau diurai. Tapi yang paling besar setidaknya 3. Pertama,
Isra dan Mi'raj. Dibaca. Banyak riwayat-riwayat dari hadis-hadis nabawiyah tentang itu. Ya, surah An-Najm tentang Mi'rajnya. Kalau Isra-nya itu ada di surah Al-Isra. Tambahkan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Yang menarik pokoknya di Isra Mi'raj. Sebetulnya kalau kita bahas ini saja bisa berepisode nih. Cuplikan dan cuplikan. Yang menarik tentang Isra Mi'raj. Isra-nya tersendiri, Mi'rajnya tersendiri. Saya kutipkan yang Mi'raj, yang naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Al-Aqsa sekarang sedang musim salju nih, musim dingin. 7 derajat Celcius terakhir kami pantau. Nah, di surah An-Najm lalu membandingkan dengan surah Al-Anbiya, ada kalimat menarik di sana. Di mana kita mengetahui dalam sirah-sirah bahwa Nabi Musa ketika bertahanus di bukit apa namanya? Tursina. Kan beliau ingin melihat wajah Allah. Namun Allah mengatakan lan taroni. Kamu tidak akan bisa melihatku. Kalau Nabi Musa kita tahu beliau diberikan mukjizat bisa kalamullah, bisa berbicara langsung dengan Allah dan Allah langsung jawab tanpa melalui perantara malaikat. Ya Allah, saya ingin lihat wajahmu. Rindu nih dengar suaranya terus, kayak ingin lihat wajahnya. Allah pun menjawab lan taroni dalam Al-Quran, kamu tidak akan bisa melihat aku. Nih gini aja dulu kata Allah tuh ya dalam Al-Quran itu. Sekarang saya akan namanya itu la haula wala quwwata illa billah. Ini hafalannya sedang kacau, banyak dosa yang begini. Disebutnya itu bukan manazil. La haula wala quwwata. Artinya Allah turun, tapi bukan baru kekuasaannya saja yang menampakkan diri ke gunung. Istilah Qur'annya adalah la haula wala quwwata. Nanti kalau ingin saya sebutkan. Itu gunung akhirnya pecah, lalu Musa pun pingsan. Sedang mereka hafal. Sementara itu, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan Mi'rajnya di Sidratul Muntaha, di surah An-Najm itu, inda Sidratul Muntaha, kalimat kan jelas. Fa'auha ila rabbihi ma auha. Terus tulisannya apa ya? Fa'auha ila rabbihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fasatumarunahu ala ma yara. Kalimatnya ada yara ra'a yara. Jadi betul-betul melihat. Rasulullah SAW melihat. Kalimatnya yara di surah An-Najm. Oleh karenanya, apa yang terjadi? Ketika di Sidratul Muntaha itu memang ada hijab yang membatasi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Apakah ada yang pecah di situ? Ada yang hancurkah di situ? Apakah Rasulullah pingsan? Lah, Nabi Musa pingsan, gunung hancur, padahal Allah itu turun hanya apa ya? Namanya apa? Yang turun hanya kekuasaannya. Sebagian saja. Sementara Rasulullah berada di dekat Allah, hanya saja ada hijab. Nabi Musa belum dekat nih ceritanya. Baru yang turun itu baru sedikit dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pingsan dan gunung hancur. Sementara Rasulullah dekat dengan Allah, hanya terhalang hijab dan tidak terjadi apa. Ini salah satu di antara karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat atas beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Lalu apa lagi sirah yang kita baca di bulan Rajab? Ada sirah perang yang disebutkan di sini oleh ulama ini adalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Silakan pelajari itu di tahun berapa, peristiwanya bagaimana, ada hikmah dan ibrah apa. Karena itu peristiwanya terjadi di bulan Rajab. Lalu di samping itu ada peristiwa, ini bukan di masa Nabi SAW, tapi jauh setelah beliau, di masa Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah, yaitu pembebasan
Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dari tangan-tangan Salibi. Setelah 80 tahun masa penantian dikotori Masjidil Aqsa, dinistakan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah melakukan pembebasan. Terus setelah rangkaian panjang dari Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki, Imam Ghazali sebelumnya melakukan tarbiyah, edukasi pada muslimin. Lalu kemudian endingnya ada di Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pun sejarah panjang, proses panjang menyiapkan generasi pembebas Baitul Maqdis. Dan hari ini pun sedang kami coba itu lewat pendidikan. Bahkan dibuat kurikulum. Salah satu visi misi yang kami lakukan adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Mungkin menurut orang mustahil gitu. Gak apa-apa, namanya juga cita-cita. Sekolah mana hari ini yang punya cita-cita begitu? Karena ini memang nubuat. Sekarang Masjidil Aqsa berada di tangan siapa? Yahudi gitu tahu. Itu harus dikembalikan lagi. Dan nubuat dan janji yang Allah berikan di surah Al-Isra ayat ke-8, ke-9, ke-10 itu pasti terwujud. Akankah kita masuk pada rangkaiannya? Mudah-mudahan Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan muslimin. Mudah-mudahan kita bisa termasuk rangkaian itu. Yang akan menyeramkan wajah-wajah Yahudi. Al-Aqsa akan kembali disucikan oleh kaum muslimin. Bismillah. Para Allah dan yang beryakum. Di samping itu ada rangkaian panjang setelah Masjidil Aqsa ternyata. Silakan buka di kitab-kitab sirah yang bisa dijumpai. Ternyata salah satu di antara nasab atau keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, kalau tidak salah, itu adalah keponakan daripada Salahuddin. Berselang beberapa tahun saja dari pembebasan Masjidil Aqsa, itu hanya Masjidil Aqsa digadaikan oleh muslimin, oleh keponakan Salahuddin Al-Ayyubi kepada Raja Roderick II. Tolong baca itu lagi. Lalu lihat dinamika yang terjadi di tubuh umat. Kenapa kok bisa begitu ya? Ada penyakit apa di muslimin? Pelajari, ambil hikmahnya supaya tidak terjadi pada generasi kita. Pertama, hindarkan diri dari apa? Dosa dan maksiat di bulan ini. Yang kedua, baca sirah minimal yang 3 tadi. Isra Mi'raj, apa tadi? Pembebasan Masjidil Aqsa, lalu perang Tabuk. Ya, gitu. Masyaallah muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Tentu waktu kita sangat terbatas untuk menyelesaikan kajian kitab Al-Yawm An-Nabi yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tuwairi. Insyaallah kita akan menyambungnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saya dan antum semua bisa mengambil pelajaran akan keberkahan usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang sekali yang menulis kitab tentang keseharian Nabi. Kalau sirah nabawiyah yang mengutip dari sebelum kenabian hingga sampai Nabi wafat gitu, bahkan setelah Nabi wafat pun, bahkan sirah Khulafaur yang Rasyidah yang 4, Mulkan, Adhan, Jabariyah itu banyak yang mengutipnya. Tapi keseharian Nabi jarang yang mengemukakan. Muncullah satu kitab tipis keseharian Nabi. Potret hanya keseharian 24 jam. Kita akan potret di setiap sudut jam Nabi SAW, ngapain aja beliau sehingga kita jumpai hidup dan umurnya berkah. Jika saya boleh bertanya dulu di awal, mau umur panjang atau umur berkah? Berkah. Anu bener? Oh, yang berkah yang panjang. Hayang sabarari lah panjangnya. Kidoakeun bisa kuring hayang sabaraha ratus tahun. Ulah panjang-panjang teh ribu. Asli leuh lamun panjang teh ngora we jeung jag-jag waringkas. Ari heuh panjang umurna teh dina kayaan ribu. Yusah deui pamana gitu ulah. Makana nya proporsional, berkah we umur. Meskipun ada hadis memang sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tulul umur memang, tapi panjang yang dimaksud di sini itu kadarnya Allah yang mengetahui. Para bawah dan yang mulia. Jadi berkah yang kita inginkan. Karena ada dari kalangan salafus saleh yang umurnya itu masih produktif sudah wafat. Tapi karena berkah, maka keberkahan umur beliau dengan ilmunya sampai pada kita hari ini. Lintas zaman, lintas abad. Contohnya siapa? Imam An-Nawawi. Siapa lagi?
Imam Syafi'i. Begitupun para sahabat, ada yang usianya masih produktif, masih muda-muda tapi berkah. Itu harus kita lakukan. Nah, oleh karena kita ambil pelajaran dari Nabi, bagaimana membangun keberkahan umur tadi. Kalau ayat ulang tahun teh namanya, meskipun saran saya mah ulang kan gitu. Ngadoakeun teh keberkahan umur. Ya. Ainun nyeunut deui nama para ulama ini ya, para ulama sudah memberikan fatwa mun bisa mau ulang karena itu tasyabuh, ada nilai-nilai tasyabuh kata mereka. Saya menyetujui itu. Karena saya bukan ahli ilmu seperti kadar mereka, jadi ngekor saja, taklid saja pada ulama kalau saya. Karena ada tasyabuh. Bahkan setelah ditiup lilin itu ada harapan-harapan dan doa ya. Betul? Seolah-olah kita minta pada apa? Pada api. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Nah kita boleh nggak syukuran gitu? Kalau menurut saya sih boleh. Boleh saja, tidak masalah. Cuma jangan meniru apa-apa yang dilakukan oleh peribadatan orang-orang kafir. Itu syukuran mah silahkan. Bahkan kalau saran saya ketika kita ulang tahun nemu dengan tanggal di mana kita lahir, mau kalender Hijriah mau kalender Masehi, justru yang harus diberikan hadiah dan reward itu adalah siapa kira-kira? Orang tua. Lain justru malah minta hadiah ke sana. Tim orang tua. Lahir memang ting di mana nih tina TV data jam sinetron. Gitu. Dan piraku kalau orang mengajarkan mah mustahil. Sim goreng hayang apa di kitab naon mun aya gitu. Jadi yang harus mendapatkan semua keberkahan itu justru orang tua. Doakan mereka, beri hadiah. Karena atas jasa-jasa mereka lah kita hadir ke dunia. Itu ya. Para hamba Allah dan yang lain. Saya ingin awali dari surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hatta akhir ayat. Sungguh benar terdapat dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan, contoh ikutan yang baik. Termasuk diantaranya masalah aktivitas dan umur. Sekali lagi, teladan dan uswah yang baik itu termasuk di dalamnya apa? Aktivitas dan umur. Kita tiru ke Rasulullah. Ini kode supaya saya segera mengakhiri. Ya, siap lah. Kode. Apa tadi? Sebelum ngomong aktivitas apa tadi saya bilang? La haula wala quwwata illa billah. Ya itulah pokoknya. Apa? Kita bisa meniru. Ya gitulah ya, asli lupa aslinya, astagfirullahaladzim. Jadi buahku bala-bala pikiran. Para hamba Allah. Bagaimana keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dulu di pertemuan sebelumnya telah kita simak sebagian. Nabi Alaihi Wasallam memulai karir baru, kehidupan baru sebagai Nabi itu pada usia berapa? 40. Atau gimana ya saya mulai ini? Atau nabinya saya akhirkan dulu deh. Tapi gak elok juga kalau nabi diakhirkannya, gak beradab saya. Oke, nabi aja dulu. Nabi itu sampai ujung hidupnya hanya 63 tahun. Dan jika dihitung dari status nubuahnya adalah 23 tahun. Namun dalam rentang waktu yang singkat itu, karya yang dihasilkan amat sangat luar biasa besar. Hingga sejarawan barat modern banyak sekali rujukan kapan-kapan nanti, atau bisa saya sharingkan ke Pak Rasid untuk disampaikan ke warga nanti. Kutipan-kutipan orang-orang hari ini, bukan muslim. Kalau muslim yang mengatakan oke lah itu tidak objektif umpamanya, karena didasari rasa cinta dan lain sebagainya. Sekarang kita cari tahu bagaimana perkataan orang-orang non muslim
atau orang kafir secara fair, jujur, objektif terhadap Muhammad Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun hingga hari ini yang mampu mengulang kesuksesan yang sama seperti yang Muhammad lakukan. Bahkan ada salah satu orang mengatakan, namanya George Bernard Shaw, seorang nanti pelajari, saya akan kasih tulisannya insya Allah, bahwa hari ini butuh, zaman ini dengan segala kekacauannya membutuhkan sosok seperti Muhammad SAW. Bukan muslimin yang mengatakan itu. Jadi kalau mendengar, membaca ada cuitan apapun itu ya di media-media sosial yang menistakan Rasulullah SAW, nggak perlu risau. Dalam arti bukan berarti tidak bergejolak dirinya. Ya, dengan cara-cara yang cantik kita lawan itu dengan memunculkan perkataan-perkataan dari tokoh-tokoh mereka yang objektif, menjunjung tinggi Rasulullah SAW. 23 tahun, sangat singkat sekali tapi karya yang begitu besar dan tinggi, yaitu melenyapkan, menghilangkan kejahiliahan. Ya, bukan hanya di Mekah dan Madinah, tapi seluruh jazirah Arab. Seluruh jazirah Arab. Lalu setelah itu ekspansif hingga ke Nusantara Barat. Memang begitulah janji Allah dan Rasulnya. Islam akan meliputi bumi apa yang diliputi malam dan siang hari. Ya. Para hamba Allah dan yang melayani, keberkahan umur Rasulullah SAW dan aktivitasnya. Kalau bukan karena pengaturan manajemen waktu yang baik dari Rasulullah, dan kalau bukanlah karena Allah yang mengatur kesehariannya, pasti tidak akan pernah tercapai keunggulan atau prestasi sebesar itu. Mari kita lihat produktivitas beliau. Kalau orang berpikir hari ini makin tua itu memasuki angka 40, memasuki angka 50, sudah mulai banyak mundur dari berbagai peran di masyarakat. Apalagi masuk usia 60, mari kita berkaca pada Rasulullah SAW. Terkadang ada orang yang ketika masih menjabat posisi tertentu, setelah ada pergantian, maka perannya mulai berkurang. RW sudah berganti belum? Sudah ada pergantian kemarin belum? Sudah. Masih tetap atau ganti? Ya umpamanya ganti umpamanya. Maka kalau memang itu maslahat dan sebuah kebaikan, tidak ada ceritanya ada saya manusia lagi. Tidak ada bahasa itu. Kebaikan itu harus tetap dilaksanakan dan saling mendukung. Bukan cuci tangan. Begitupun DKM umpamanya. Nah, sama selain DKM dulu, wah bahasa sih aja. Ayo bangun terus. Kebaikan tidak boleh berhenti karena terputusnya suatu titel, suatu predikat, suatu posisi. Ya. Apalagi dari sisi usia. Mari kita simak perjalanan Nabi SAW. Di usia yang sudah tidak disebut muda lagi, pada usia 53 tahun menjelang 54, beliau harus bertaruh nyawa, berjalan jauh, sejauh lebih kurang 400 km dan bertaruh nyawa, yaitu melaksanakan perjalanan hijrah. Nah, di usia 55 tahun menjelang 56 harus menghadapi perintah Allah perang Badar. Di usia itu, masya Allah, yang namanya perang itu butuh kekuatan mental, fisik, dan keteguhan. Di usia itu, lalu apalagi perang Uhud setelahnya, berarti usia 56. Lalu perang Khandaq setelahnya, masih Nabi pimpin. Perang Khandaq tahun 5 Hijrah, berarti 58. Perang Khandaq, perang yang sangat mengerikan karena menghadapi koalisi musyrikin Quraisy dengan kabilah Arab lainnya dan juga Yahudi. Mencekam di surah Al-Ahzab, silakan dibaca. Lalu Fathu Makkah tahun 8 Hijrah.
Berarti sudah usia anggap 60 lah. Atau 61. Lalu bukan hanya Batu Makkah, karena setelah itu menghadapi perang Hunain dan perang Taif. Ya. Lalu tahun ke-9 Hijrah menghadapi perang Tabuk yang tadi disebut. Dan itu berjalan ke daerah Syam, menghadapi di daerah Tabuk, ya, menghadapi pasukan Romawi. Sedang panas terik, paceklik dan lain sebagainya. Di usia 61 tahun masih mengadakan perjalanan jauh, perjalanan perang, butuh fisik, mental, tekad. Di mana kira-kira kalau kita saat itu bersama Nabi SAW di usia yang sama dengan Nabi, di mana kita berpihak? Izin ya Rasul, mules, mencret. Nah, banyak keluhan mungkin. Banyak minta izin pada Nabi SAW. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah tidak melakukan itu. Bahkan di detik-detik kehidupan beliau, saya langsung potret di akhir 2 pekan terakhir hidup beliau. Baca ketika sendirian, siapkan tisu karena tidak akan tahan. Ya, para ulama dengan jujur mengutipkan itu dan tapi pandai merangkai kata gitu sehingga teraduk-aduk di perasaan kita. Seolah tergambar jelas itu peristiwa itu di depan mata kita. 14 hari menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di 14 hari itu ternyata beliau sakit. Dalam 2 pekan itu beliau sakit panas luar biasa. Namun dari 14 hari 11 hari beliau masih mimpin sholat berjamaah ke masjid. Katanya kering hari. Kering panas. Masih mimpin apa? Sholat berjamaah di masjid. Nah, itu dirasa gitu paribasaan sekarang mau dirasa. Karena Nabi ingin terus memberikan keteladanan, ulah hengker gitu, ulah epes meer, lempeh yun, ibarat kapuk keibunan kapas kahujanan. Ngerti Bang? Nah, nanti bahasa Aceh saya bisa belajar dulu. Seperti itu. Baperan, aduh ya Allah. Ingin memberikan teladan. Lalu sakitnya tambah parah. Hingga di hari ke-11 itu dibopong oleh para sahabat ke masjid ya. Dipayang bahasa Indonesia apa? Dibopong ya. Nah, di 3 hari terakhir beliau sudah tidak bisa ke masjid. Para sahabat pun kan, oh kemana Nabi gimana sih itu? Nungguan diimami, rindu mereka. Bilal bin Rabah ke rumah Nabi, balik lagi, gimana? Saya tidak menjumpai Nabi SAW, belum siap imami. Abu Bakar mana? Kata Nabi beliau yang imami. Abu Bakar ada itu. Hingga, namun posisi di rumah beliau ini tidak ingin berhenti kebaikannya. Beliau masih sempat bersedekah 7 dinar. Ada 7 dinar di lemarinya beliau sholat. Ketika mengetahui ada 7 dinar di lemarinya beliau itu khawatir. Segera sedekahkan. Lalu bukan hanya itu, beliau masih sempat membebaskan budak. Kalau tidak salah di hari Ahadnya, hari Sabtu sedekah dinar, hari Ahad beliau bebaskan budak. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Di sholat subuh itu, di sholat subuh Senin, beliau membuka tirai jendelanya, melihat sahabat yang sedang sholat berjamaah. Karena kan rumah Nabi dengan masjid itu berdampingan. Bukan versi sekarang ya. Ada miniaturnya di Museum Masjid Nabawi itu. Masya Allah ya. Lihat buka tirainya, bisa dibayangkan Nabi melihat para sahabatnya sedang sholat. Ketika beres sholat, para sahabat segera menengok Nabi dan Nabi pun masih menatap para sahabat dengan senyuman terakhir. Setelah itu kemudian Nabi tambah parah sakitnya. Di waktu duha beliau kembali ke Rafiqul A'la. Di waktu duha, di usia yang begitu tidak pernah berhenti kebaikannya sedikit pun, tidak pernah berhenti hingga akhirnya. Karena beliau ingin mengamalkan surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 99 ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kamu kepada Allah sampai jelas datang menjumpaimu al-yaqin, kemana? Ibadah pada Allah itu tidak dibatasi umur, tidak dibatasi oleh pensiun. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah kenal pensiun. Kebaikan terus dilakukan meskipun dalam keadaan sakit parah sekali. Mari kita teladani uswatun hasanah mulia ini yang tidak pernah berhenti kebaikannya. Para hamba Allah dan yang lain, apakah itu hanya Rasulullah? Tentu saja tidak. Generasi sahabat pun mengikutinya sebagai orang terbaik dari kalangan umat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia berapa? Sama seperti Rasulullah, yaitu 63 tahun. Berarti ketika beliau mengimani Rasulullah di usia berapa? Selisihnya dengan Rasulullah hanya 2,5 tahun. Jadi beliau mengimani Nabi ketika usia 37 setengah atau 38 tahun lebih kurang. Begitupun ketika hijrah beliau usianya 51 tahun. Kan gitu? Ketika perang Badar usianya 53 tahun dan seterusnya. Jadi di usia tua itu beliau tetap produktif. Jadi itu yang dilakukan sahabat. Makin tua makin produktif. Tua-tua apa? Kelari. Sama seperti orang zaman masih uswatun hasanah, amin. Makin kolote beki bano. Banda tanda kutip. Ya. Makin ibadahnya bukan hanya untuk dia sendiri memang, tapi juga untuk masyarakat. Dia terus membuat karya-karya yang kemaslahatan umat. Kita akan jalan-jalan lagi lebih jauh insyaallah. Itu Abu Bakar. Kita tahu di usia yang tidak lagi muda beliau memimpin perang Riddah. Tahu perang Riddah? Ketika ada orang-orang murtad, ada yang ngaku nabi palsu, ada yang ingkar zakat. Di masa siapa? Di masa Abu Bakar. Beliau memimpin perang, ngatur strategi. Di usia yang tidak lagi muda, 61 tahun, 62 tahun. Bagaimana dengan Umar? Pun demikian, wafat di usia yang sama dengan Nabi SAW, 63 tahun. Namun memang ketika beliau masuk Islam ke Nabi itu usianya 27 tahun. Saat itu memang masih di fase Mekah. Kalau tidak salah tahun ke-6 atau tahun ke-7 kenabian baru Umar masuk Islam. Usianya 27 tahun. Ya bisa dihitung dari situ. Kapan Umar ikut perang Badar usia berapa? Waktu Nabi wafat Umar usia berapa? Itu bisa dihitung. Begitupun Utsman, begitupun Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Bahkan ada satu sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Masih ingat nama beliau siapa? Ada keistimewaan apa beliau? Rumahnya dipakai. Unta Nabi SAW hanya mau diam menderum di tanah milik dua anak yatim, dan qadarullah di depannya itu ada rumah milik Abu Ayyub Al-Ansori. Lalu beliau dijamu di rumah mulia tersebut. Para sahabat yang lain tentu iri karena rumah yang dipilih rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Cik kira-kira itu rek presiden rek maunya saat ulah mau presiden sensitif. Anggaplah ayah sahabat ini bulan Nabi. Ayah sahabat masih hidup cerita ya. Lebih kaki wari umpama ya. Ngaran teh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ka Indonesia. Dongkap we ka tukang boroma. Terus aya mulini di salah satu rumah kita. Nu kalilihan rumah Pak DKM kira-kira kumaha? Rugi moal kita ngajamu sahabat atau nu aya jigana mun dijual deui jadi hargana tiba-tiba naik. Da sebab pernah kaumahan sahabat. Aya nilai historis. Begitupun Abu Ayyub Al-Ansori. Merasa paling bahagia tuh semadinah karena rumahnya ditinggalin Nabi sallallahu sampai rumahnya dibangun di situ. Beliau di usia yang tidak lagi muda Abu Ayyub Al-Ansori
saya temukan dalam beberapa riwayat, itu ikut perang ingin membebaskan Konstantinopel karena beliau pun mendengar hadis Nabi satu tahun Qistintiniyah falani mal amiroha falani mal jaish kadzalika jaish. Konstantinopel akan dibebaskan sebaik-baik pemimpinnya sebaik-baik pasukannya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori sudah tidak lagi muda, pada usia lebih kurang 90-an. Mana tadi ya? Sudah saya siapkan pada saat itu. 93 tahun. Ayah dia, sudah 3 tahun. Alhamdulillah itu ayah. Di Madinah kan itu Konstantinopel. Di mana Konstantinopel? Di Eropa, Turki lewat Eropa kan? Masuk. Ya Allah ya Rabbi, kita lamun ningali peta gitu kan kudu ka mana heula eta? Kudu ka Syam. Alieu lah pokona gitu ya. Belokan pertigaan di ditu. Jauh 93 tahun. Dan memang jasadnya kemudian dikuburkan di dekat benteng Konstantinopel. Sudah dekat dengan Turki, sudah dekat. Bahkan sudah masuk daerah Turki. Hari ini sebut Turki. Para hamba Allah dan yang mulia. Apakah hanya mereka? Tentu tidak. Mari kita simak yang lainnya. Saya coba kumpulkan dari yang lainnya. Termasuk juga sahabat yang terkenal dengan Saifullah Al-Maslul. Siapa? Pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid. Nah, ini ada sedikit data. Beliau ini ketika Nabi hijrah usianya 39. Ketika mimpin perang Uhud dari pihak musyrikin Quraisy, beliau memimpin perang Uhud, lalu musyrikin Quraisy menang. Beliau waktu itu usianya 42 tahun. Ketika masuk Islam pada tahun 7 Hijrah, jika tidak salah ingat saya, tahun 7 Hijrah. Kalau tadi kan kalau Umar bin Khattab 7 kenabian. Nah, kalau siapa tadi? Khalid 7 Hijrah. Ketika masuk Islam usianya 46 tahun. Ketika memimpin perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang pada tahun 8 Hijrah. Ini kalau tidak salah sebelum Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah kalau tidak salah. Yang perang Mu'tah ini 3 sahabat gugur. Ja'far bin Abdul Muttalib, ada anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Harithah, lalu ada satu lagi Abdullah bin Rawahah. Ketika Ja'far bin Abdul Muttalib 2 tangannya rumpung sehingga nanti akan memiliki 2 sayap di dalam jannah. Itu Khalid bin Walid ikut serta dalam perang tersebut. Lalu setelah 3 panglima tadi tumbang, beliau akhirnya menjadi panglima ditunjuk oleh pasukan. Padahal beliau tidak dapat amanat sebelumnya dari Nabi, tapi karena pasukan menunjuk beliau dan didesak, beliau pun memimpin dan Masya Allah gemilang, menang dengan jumlah korban minim hanya 12 orang, ada yang mengatakan 8 orang dari muslimin, sementara dari musyrikin Romawi, kafirin Romawi itu sangat banyak sekali, karena jumlahnya memang tidak sebanding. 200.000 menghadapi berapa? 3.000 kalau tidak salah. Bayangkan, banding berapa? 1 banding berapa? 200.000 banding 3.000. Seorang banding siapa? Dihuruf. Sampai Khalid bin Walid itu mematahkan 9 pedang. Saking di usia berapa tadi? 40. Usia berapa tadi? 46. Waktu perang Mu'tah. Mana? 46 tahun ya. 47 tahun, hampir 50. Gagal luar biasa. 9 pedang sampai bengkok. Saking terdepannya beliau memimpin Hudhayb gitu ya. 9 pedang hadirin. Itu bengkok nanti. Bahkan ada yang melompong itu karena memang bersentuhan dengan tulang-tulang manusia. Ya. Luar biasa oleh beliau. Lalu di bawah komando Abu Bakar As-Siddiq memimpin memerangi Nabi palsu, siapa namanya itu? Musailamah Al-Kadzdzab pada perang Yamamah, juga perang Riddah. Beliau juga menjadi panglimanya.
di usia yang sudah tidak lagi muda, yaitu usia 50 sampai 51. Lalu beliau ikut menjadi panglima utama dalam penaklukan Persia dan Romawi, ya, di Irak tuh. Lalu perang di Yarmouk menaklukkan Persia dan Romawi itu di usia sekitar 51 hingga 52 tahun. Usia yang sangat produktif. Persia dan Romawi hadirin, lain letik ya teteh. Beliau memimpin perang di usia itu. Siapa yang 52 di sini? Angkat tangan. Halo? Jangan malu. Memang dalam kaidah adab itu tidak boleh menanyakan umur. Aslinya dalam adat kita ulama. Karena kalau nanti diketahui umurnya muda akan direndahkan. Kalau ketahuan tua akan dilecehkan, khawatir. Jadi sebaiknya jangan nanya umur, kecuali kalau penting banget. Udah dipunten-punten pisan lah eta mah gitu. Karena untuk kepentingan administratif semuanya. Kalau hanya iseng-iseng, umur seberapa ya? Oh, umur segitu. Oh, gede murah kene. Biasa sok dinaon dia tah. Sok dinaon, oh gede. Ai teh mungkin ai teh. Geus mulai teh. Umur seberapa? Ya, 70 sekolah gini kok. Jadi kumanya sebaiknya jangan. Ya, kecuali kalau penting untuk kepentingan tertentu. Apakah hanya para sahabat? Tentu tidak. Saya kasih yang lain. Penaklukan Spanyol, Andalusia oleh siapa? Tariq bin Ziyad. Beliau punya guru sekaligus amirnya, yaitu Musa bin Nusair. Beliau berdua, Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, menaklukkan Andalus itu pada usia tidak lagi muda nih. Musa bin Nusair, yaitu 79 tahun. Ayah jadi kamarananya. Siapa lagi? Yusuf bin Tashfin. Pernah dengar nama ini? Barusan. Pernah dengar tentunya ya. Beliau membebaskan Andalusia. Ayat tadi mah Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad membebaskan Andalus dari tangan-tangan orang-orang kafir Kristen lah ya. Sehingga Andalus itu makmur luar biasa, sejahtera, dibuka peradaban ilmu, peradaban macam-macam, dan peninggalannya masih ada sampai hari ini, peninggalan fisiknya. Pada masa akan keruntuhannya dikuasai lagi oleh orang-orang Romawi itu. Maka Amir Yusuf bin Tashfin dari mana nih? Dari Afrika ya. Dari Afrika. Berangkat dari, coba dilihat peta dunia untuk Afrika di mana, kemudian Andalusia di mana. Berangkat dari Afrika menuju Andalus untuk membebaskan Andalusia. Yusuf bin Tashfin. Pada usia berapa? Pada usia 74 tahun. Kalau tadi berapa? 79, Musa bin Nusair. Yusuf bin Tashfin 74. Dan Andalusia berhasil terselamatkan sehingga masih eksis lagi lebih kurang sekitar 400 tahun kemudian. Karena muslimin di Andalus selama 800 tahun. Masya Allah. Di usia-usia yang entah kalau di Indonesia sedang ngapain itu 74 tahun, 73 tahun. Mari produktif hadir. Mari produktif. Karena itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Jadi makin tua itu makin menjadi dalam mukorobahnya pada Allah, dalam memberikan karya-karya, termasuk Ibnu Firnas. Siapa beliau? Ibnu Firnas. Jika kita hari ini mau pergian antar negara, maka kita akan menaiki apa? Pesawat terbang. Nah, Ibnu Firnas itulah pelopor pertama yang berhasil menerbangkan pesawat buatannya, meskipun masih manual, pakai badan juga itu. Tapi beliau berhasil menerbangkan itu lebih kurang setengah jam sebelum ini terjatuh hingga mematahkan tulang punggungnya. Dan dengan sebab itulah pula beliau wafat akhirnya. Setelah itu kan dikembangkan, bukan rakyat bersaudara, itu dikembangkan muslimin. Ada 2 buku, saya kira kalau mau bisa saya bagikan, buku terkait dengan sejarah bahasa Indonesia. Ini renyah untuk dibaca. Mau apa tidak? Mahal tapi gratis lah ya.
Jangan, ini mah tidak ada copyright. Kalau mau ya tapi dibaca aslinya. Yang ditulis oleh Dr. Rohib Asirjani, ya, tentang warisan dari muslimin untuk peradaban dunia. Masya Allah, bukunya tuh keren sekali. Para maullah dan yang ya. Itulah Rasulullah, itulah para sahabat dan generasi setelahnya, mencontohkan pada kita betapa produktivitas umur dan berkah umurnya. Bukan berpangku tangan. Makin tua mau pensiunan gitu. Mohon maaf saya sedang tidak menyudut ya. Karena mungkin ada pensiun begitu sehingga ya tidak produktif. Dan memang beberapa orang saya saksikan begitu hadirin. Hanya sedikit, sebagian kecil saja. Itu hanya oknum mungkin. Tapi itu memberikan citra buruk gitu. Kerjaannya nongkrong pinggir jalan-jalan gitu. Jalan-jalan nongkrong, jalan-jalan nongkrong. Ada main catur liatin, dia nggak diajakin, cuma liatin. Ya Robbi, dia masih bisa berdiri untuk sholat lama bahkan. Tapi kok begitu kesehariannya? Saya pergi lewat jalan itu, dia ada di situ, saya pulang pasti di situ sampai hari ini. Aduh gitu ya, menyayangkan sekali. Yang ditungguin mungkin ya hanya baca koran, kalau ada koran masih ada kasih koran di hari. Saya kira semua sudah digital gitu. Kemudian menunggu cucu mungkin, kalau mau cucunya, sama nunggu kematian. Tidak produktif, padahal dia masih bisa membuat karya. Seolah-olah kalau sudah pensiun berhenti segalanya. Bukan hanya masalah ubudiyah, sholat, baca Quran, zikir gitu di usia tua. Bukan hanya itu, tapi karya-karya besar yang harus kita lakukan. Ayo hadirin, ayo mumpung masih umur nempel di kita nih. Ya, buat karya yang monumental setidaknya untuk diri dan keluarga. Syukur kalau bisa untuk umat. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengajari kita sebuah doa. Ini disandarkan pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bisa ditemukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ngajari doa begini. Saya kira ini kita dawamkan dalam zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Itu doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ajzi itu lemah. Wal kasali dan kemalasan. Karena memang malas akan menimbulkan kelemahan. Orang yang lemah mesti malas. Minal ajzi wal kasali. Wal jubni. Apa jubni? Sedih. Aku berlindung dari rasa sedih. Wal harami, dan juga kejelekan di hari tua. Makanya Nabi juga mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin, itu salah satunya adalah syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tua. Nah ini diajari doa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan di hari tua. Maksudnya gimana sih jelek di hari tua? Kalau wajah memang nggak bisa dirubah. Pasti akan berubah menjadi apa? Tidak tampan lagi, bukan jadi jelek ya. Tidak tampan, jadi keriput gitu. Meskipun ayah no baby face memang udah simkurin. Tutup 7 ya. Ada memang yang tua, makin tua teh makin terpancar karismanya gitu. Udah simkuring juga ya. Nah, mete lila mikirna maksudnya. Nah, kamu secara umum makin tua kan memang makin peot, makin ya begitu. Jelek di sini bukan fisik, tapi pada apa? Pada keburukan amal, pada keburukan macam-macam yang nilainya buruk. Jadi direcehkan anak-anak gitu. Hati-hati. Dan lain sebagainya berkaitan dengan itu. Berbagai kejelekan dan keburukan yang akan menimpa kita, terutama berkaitan dengan melemahnya akal, menurunnya kekuatan fisik, sehingga berpengaruh pada kualitas ibadah umpamanya. Nah, hal-hal itu berlindunglah. Kalau tadi kan usia tadi bayangkan 74, 73, 93 itu, kok masih bisa di medan perang eta ada harnaonnya. Lebih kaki itu gitu. Mau tahu rahasianya?
Hayang teu nepi ka umur sakitu mun Allah nemepikeun ya di atas 70 tahun. Tapi masih bisa berkarya untuk umat bahkan. Mau atau tidak? Kayaknya asli itu jawabannya. Jaguar ringkas tidak berkurang sedikit pun menunaikan hak-hak Allah. Bahkan kawin deui bisa kene kuat kene. Karena memang kalau sudah identik tua ini memang identiknya kelemah. Ada seseorang solih menemui solih lainnya, gitu. Pulang yang nanya sencep budak ngora teh gitu. Kalau terus sepuh teh. Ia nanya apa? Umurmu berapa? Sekian puluh tahun. Disebutkan sekitar di atas 100. Terus bagaimana keadaanku ini, fisikku ini hanya bisa diikat oleh sehelai rambut pun tidak akan bisa bergerak, nah gitu. Terus apa lagi yang beliau katakannya? Terus bagaimana tentang wanita? Sebutkan tentang wanita, terhadap yang cantik-cantik aku ingin, tapi wanita-wanita yang cantik enggan padaku. Karena sudah tua tadi kan. Tapi kalau urusan yang begitu mah tidak akan berkurang meskipun umur bertambah. Maka si orang tadi mengatakan, kalau begitu engkau sudah bukan lagi disebut muda. Jadi memang segala kejelekan numpuk di orang tua. Maka gimana caranya kita berlindung pada Allah dan melalui doa atas keburukan di hari tua. Supaya tetap produktif, akal tetap cemerlang, kuat, tajam, ibadah tidak berkurang, gitu. Meskipun secara fisik memang piotan atau keriput, tapi urusan tenaga bedas, edan tenaga nanti. Terus akal masih tajam dan lain sebagainya. Maka ada rahasianya. Ini yang mau saya tunjukkan. Nanti teman-teman semua buka alkahel7.com, lalu satu situs lagi aljazera.net tentang penelitian yang dilakukan di dua situs itu ya. Ini ada sebuah jurnal tentang penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas di Amerika tentang usia pikun. Coba baca itu. Semakin tua, memasuki usia pensiun, semakin tua, lalu tidak melakukan banyak aktivitas yang produktif, ternyata itu penyebab utama kepikunan dini. Jadi kalau sudah tidak ingin produktif, bahaya pikunan. Yuk kita akan lihat bagaimana generasi terbaik umat ini melewatinya. Para Allah hadani Allah wa iyyakum. Saya sudah siapkan ini. Di antaranya kalimat dari Imam Ibnu Rajab Al-Handali rahimahullah. Ya. Kata beliau menceritakan begini ya. Beliau pernah bercerita bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun. Namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan. 100 tahun. Ini ulama yang Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Setelah itu diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ngajleng nanti masih jauh. Lalu ditanyalah ulama yang bisa lompat jauh tadi itu. Sudah ratusan tahun tapi ngajleng masih jauh, akalnya masih tajam dan seterusnya. Semua keistimewaan anak muda ini. Ditanya kenapa bisa begitu? Tolong anak muda macam kami itu ajari gitu. Beliau mengatakan, hadhil jawari'u hafidnaha 'anil ma'asi fi shaghar fa hafidhaha Allah 'alaiha fil kibar. Itu kata ulama yang tadi bisa lompat jauh dan umurnya sudah 100 tahun. Apa kan tadi? Hadhil jawari, di badan ini, badannya kamu lihat sekarang. Hafidnaha 'anil ma'asi fi shaghar. Waktu mudanya dulunya jam gitu. Ku aki dijaga dari apa? Anil ma'asi. Dari maksiat. Karena orang aki berusaha sekuat tenaga tidak melakukan dosa. Fahafidhuhallahu 'alaiha fil kibar. Maka Allah menjaga fisik ini setelah tuanya. Itu ulama. Memang maksiat itu sumber segala penyakit,
sumber segala kesengsaraan, kelemahan, kesedihan, dan kehinaan. Maksiat, coba ya. Nah, nanti lebih jauh makin paham kita tentang maksiat insya Allah. Itu rumusnya, resepnya. Kalau memang tadi ingin, jadi kalau kita pun diberikan umur panjang sampai ratusan tahun, tapi punya daya, punya kemampuan seperti anak muda, ini rahasianya. Menghindarkan diri dari maksiat. Waktu kapan? Waktu muda. Sekarang masih muda atau sudah tua? Masih muda. Gitu mentalnya, masih muda. Masih muda. Kan pernah ada orang yang ditanya itu, "Oke, enakan mana? Enakan zaman Soeharto atau enakan zaman Jokowi?" Si kakek jawab, enakan zaman Soeharto. Oh, kenapa kek? Karena waktu itu istriku masih muda. Ya, itu jawabannya kan nyeleneh. Apa mau berikutnya apa? Masih dari kalimat para ulama ya. Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i, ra'aitu a'rabiyan qad balagha umruhu mi'ah wa ishrina sana. Aku melihat seorang Arab gitu, seorang Arab Badui maksudnya. Qad balagha umurnya telah sampai pada mi'atu wa ishrina sana, 120 tahun. Ayam umur segitu yang bisa nikah dari fakultu lahu ma atwalu umruk. Apa yang membuat, aku bertanya pada dia, apa yang membuat umurmu panjang? Faqal, si kakek tadi menjawab, taraktul hasad fabaqait. Aku meninggalkan hasad, maka aku masih hidup sampai sekarang. Hasad. Paham mengenai hasad kalau bisa diurai ya? Aku tinggalkan hasad, lalu aku masih hidup sampai sekarang. Dia tidak jawab, kayak nah masih panjang-panjang ting umur teh. Jangan yang apal umurna kawin deui ya. Begitu. Atau minum pil atau jogging 10.000 km sapoe. Jawabannya adalah aku meninggalkan hasad. Taraktul hasad fabaqait. Masih berkaitan dengan apa kira-kira itu? Dengan dosa dan maksiat yang ditinggalkan. Ya Allah, ya Allah. Karena itu dengarkan kalimat ulama sisanya sebelum saya akhiri. Ini dalam kitab Imam Ibnu Qayyim ya. Ada wadawa. Kata beliau, saya langsung terjemahkan saja lah. Janganlah engkau tertipu. Tardar idza lam tara atharadan baka fi hini faqad tajidu atharahu ba'da 40 sana. Janganlah engkau tertipu tatkala engkau tidak melihat pengaruh akibat yang ditimbulkan dari dosamu pada saat engkau melakukan dosa itu. Maka sungguh engkau akan dapatkan pengaruh dosa tadi setelah 40 tahun ke atas. Jadi jangan tertipu. Umpamanya kita melakukan dosa tapi mana nggak berefek ya, kata syariat kalau melakukan dosa akan tertimpa itu, tapi saya nih happy wae. Jangan tertipu, karena akibat dosa yang kita lakukan, kalau Allah berkehendak menimpakannya membalas di dunia itu pada saat di usia 40 tahun ke atas. Jalan usia sakit itu loba kanyeri, loba naon gitu untuk rasanya awak. Menurut panduan dari para ulama itu adalah akibat dari dosa yang kita kerjakan waktu muda. Kerdisese mungkin menghadap Allah teh teu loba teuing dosa. Tarima keun bari terus memperbanyak apa? Taubat. Kita akan bahas suatu hal tentang istighfar. Saya tambahkan lagi. Ini dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Kalau tadi Imam Ibnu Qayyim. Sekarang dari Ibnu Jauzi. Terkadang orang yang tua renta dihinakan di masa tuanya. Terkadang orang tua renta dihinakan di masa tuanya. Hingga hati orang lain pun merasa iba. Dan dia tidak sadar bahwa hal itu karena ia menelantarkan hak Allah Ta'ala di masa mudanya. Jadi kapan saja engkau melihat seseorang dihukum,
maka ketahuilah bahwa itu disebabkan oleh dosa-dosanya yang dikerjakan di waktu muda. Ini dalam kitab Saidul Khatir. Masya Allah. Ini masih sama. Kemudian sekarang dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Barang siapa yang mempermainkan usianya, maka dia akan menyia-nyiakan hari-hari berladangnya. Dan barang siapa telah menyia-nyiakan hari berladangnya, maka dia akan menyesal di hari-hari panennya. Para hamba Allah hadani Allah yakum, itu sekelumit gambaran tentang rahasia agar di hari tua kita tetap produktif, tetap bisa berkah umurnya. Ternyata cuma satu kata kuncinya: meninggalkan, menjauhi maksiat di waktu muda, atau kalau sekarang kita sebut di waktu yang tersisa. Di waktu yang tersisa. Jika telah mengalami berbagai hal yang menyakitkan dalam badan dan lain sebagainya, itu nikmati saja, karena itu merupakan akibat dari menelantarkan hak-hak Allah waktu kita muda dulu. Sekarang tarimakin sebagai penyuci, sebagai obat untuk menghilangkan dosa-dosa itu. Di ujung sekali ini, paling akhir insya Allah, kami kutipkan penyampaian Abu Bakar bin Ayyashi rahimahullah. Beliau berkata begini. Abu Bakar bin Ayyashi, Ra'aitu Aba Ishaq, kata beliau, aku melihat Abu Ishaq As-Sadi'i, ini ulama, seorang ulama. Yabki. Ra'aitu Aba Ishaq As-Sadi'i yabki, aku melihat Abu Ishaq itu menangis. Fakultu, maka aku pun bertanya, ya Aba Ishaq, ma yabkika? Wahai Abu Ishaq, apa yang membuat kamu menangis? Qal, dhahabat quwwati wa dhahabatis shalah minni ma astati'u an usalliya qa'iman illa bil baqarati wa ali imran. Abu Ishaq nangis, ditanya oleh Abu Bakar Ayyashi, aki kunaon nangis? Ini aki-aki ini ulama. Mohon simkurengkeun nangis teh kieu jang. Zahabat quwwati wa zahabatis shalah min. Kekuatanku telah hilang dan zahabatis shalah, bahkan ibadahku pun sudah berkurang dariku. Aku tidak sanggup berdiri salat. Aku tidak sanggup berdiri untuk salat kecuali hanya bisa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Mampu berdirinya. Paham gak? Berarti waktu muda dan kuatnya ia bisa berdiri di sholat melebihi 2 surat tadi. Ketika ia mencoba membaca lebih dari Al-Baqarah dan Al-Imran, terus mulai kerasa nyeri bitisna, tumitnya, pahanya, pinggangnya. Maka ia pun duduk. Dan ketika sholat duduk melanjutkan bacaan An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dia nangis karena tidak bisa berdiri sholatnya. Bisa berdiri sholatnya itu hanya sebatas baca apa tadi? Di mana kita kira-kira? Di mana kita dibanding Abu Ishaq? Bahkan standar minimal ulama pun kita tidak sanggup memenuhinya. Siapa yang sanggup berdiri Al-Baqarah dan Ali Imran sekaligus? Ada yang sudah coba? Saya mencoba untuk baca 5 juz di 1 rakaat. Karena belum dibiasakan, akhirnya tidak kuat. Nyeri banget. Ya. Paling banter itu yang coba untuk dilaksanakan secara mudah hanya suruh mencoba Al-Anfal 1 surat. Itu pun karena Masya Allah karena bitis rengkeng. Akhirnya kita berdalih pada salah satu ayat di surah Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an. Lo tanya dulu ke sahabat, ke generasi terbaik yang paling paham ayat itu turun, bagaimana mudahnya baca Quran. Ternyata mereka membaca termudah itu bukan standar kita. Maka mari kita ulangi atau standarnya.
Jangan membaca ayat tadi diukur karena sadar hawa nafsu kita. Lo kacung ayat oke. Kuma kalimat tadi faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang termudah. Dokter saya mah paling mudah itu nama. Ini jalur gitu tinggal. Abu Isa. Maka keribadah ke Allah ulah papaihan. Justru pura-pura tidak lemah, pura-pura tidak sakit, pura-pura tidak sedih. Ibadah ke Allah. Ebrehkeun, tampakkan kekuatan kita. Dan bagi siapapun yang telah berhasil menjaga dirinya dari maksiat waktu muda, nikmati usia tuanya dalam kecemerlangan, dalam produktivitas. Tapi jika hari ini kita sudah kadung menerima hukuman dari Allah tersebab itu semua, tinggal banyak istighfar, lalu tetap sempurnakan hak-hak Allah dan terus membuat karya di sisa usia ini. Semoga kita bisa gemilang di sisa usia dengan karya-karya yang mudah-mudahan ini menginspirasi, dan karena itu semua adalah bermuara pada satu sosok mulia yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya produktif dan berkah. Mari kita ulangi itu. Untuk bisa mengulangi keberkahan Nabi, kita akan pelajari dari pagi hari sampai malam, sampai ketemu pagi lagi apa yang dilakukan Nabi. Kita ulangi itu, insya Allah berkah untuk kita. Sementara kita cukup dulu sampai di situ. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga Allah menyampaikan usia kita padanya. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.